Puji Tuhan atas penyertaan dan perlindungan serta anugerah Tuhan sehingga kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan, dan perkenaan untuk beribadah kembali kepadanya. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita dengan mengangkat pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu akan mengucap syukur kepadamu. Kiranya Engkau memberkati kami dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, sehingga semuanya boleh jadi sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, boleh duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita hantar dengan mengangkat pujian Alkitab Buku Terindah. Selamat pagi anak-anak, Salam. Pagi hari ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-13. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam membaca firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, arahkan hati kami untuk menemukan bahwa melalui firman Tuhan dan melalui orang-orang yang Tuhan pakai, kami dapat belajar untuk selalu bersukacita senantiasa. Pakailah kami ya Tuhan, perbaharuilah hati dan pikiran kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya,
Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya tuh. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal dengan kuasa besar, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Sampai sekejauh firman Tuhan yang disebut orang berbahagia ialah kita semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku sekalian, pagi ini tema kita dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-13. Sebelum ibu bercerita, ibu mau tanya kepada anak-anak bahwa pernah kalian melihat tukang sulap? Tukang sulap itu anak-anak, dia bisa membuat sebuah tali menjadi ular, dia bisa sulap kertas menjadi uang, dan lain-lain sebagainya. Nah, cerita kita hari ini, Tuhan Yesus mengubah Simon melalui pelayanan Filipus. Anak-anak, setelah penganiayaan besar terjadi di Yerusalem, kecuali para rasul, mereka tersebar di seluruh tanah Yudea sampai ke Samaria untuk memberitakan firman Tuhan. Filipus salah satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang sakit. Perjalanan Filipus ke Samaria untuk memberitakan firman Tuhan. Samaria adalah sebuah kota yang memiliki sistem agama yang berbeda. Anak-anak pada saat itu mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena orang Samaria ini mereka masih tetap memegang kepada kitab Taurat Musa. Di kota Samaria ini ada seorang tukang sihir yang bernama Simon. Dia sudah sangat terkenal dengan sihirnya. Rakyat Samaria sudah sangat percaya kepada Simon, anak-anak. Karena sejak dulu Simon selalu mengobati orang, baik orang sakit, orang kerasukan setan. Dia mengobatinya dengan sihir. Mereka percaya bahwa Simon ini mendapat kuasa yang luar biasa dari Tuhan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi dengan adanya Filipus semuanya berubah. Filipus memberitakan firman Tuhan. Filipus bercerita tentang kebangkitan Kristus. Banyak tanda-tanda mujizat yang Filipus lakukan pada waktu itu. Mujizat yang Filipus lakukan yaitu orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berbicara.
Sangat luar biasa anak-anak kuasa Tuhan pada saat itu melalui Filipus. Dan masih banyak lagi anak-anak yang Filipus lakukan pada waktu itu. Rakyat Samaria menjadi berubah. Mereka sangat takjub. Mereka percaya bahwa adanya Tuhan Yesus yang lebih berkuasa dari segala-galanya. Anak-anak, mereka memberi dirinya dibaptis. Mereka percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih besar dan sangat luar biasa. Anak-anakku, didengar oleh Simon tentang keberadaan Filipus di kota itu. Simon ini mau tahu keberadaan, kehebatan dari seorang Filipus sampai dia bisa menyembuhkan orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berbicara. Dan Simon ini sangat takjub. Simon heran, kuasa apa yang Filipus lakukan pada saat itu sampai dia bisa menyembuhkan orang yang seperti orang lumpuh, orang bisu, orang buta. Sedangkan bagi diri Simon, dia tidak bisa lakukan semua itu anak-anak. Hanya dia bisa mengobati orang sakit, tapi kalau dia mau membuat orang bisu menjadi bicara, orang timpang bisa berjalan, itu Simon tidak bisa anak-anak. Akhirnya Simon pun tahu pada saat itu. Simon pergi dan Simon mendengar bahwa Filipus memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Filipus memberitakan Injil Tuhan Yesus, sehingga Simon tercengang dan Simon sangat terharu untuk mendengar semuanya itu. Akhirnya Simon pun tahu bahwa kuasa yang Filipus lakukan, dia tidak bisa mendapat kuasa itu. Simon pun tahu dan Simon sangat percaya bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan Yesus. Bayangkan anak-anak, seorang tukang sihir seperti Simon, yang waktu itu seluruh kota Samaria itu sudah sangat takjub. Mereka sudah anggap Simon ini sebagai seorang yang sangat luar biasa. Tetapi kita lihat di sini anak-anak, Tuhan Yesus mengubah Simon, seorang tukang sihir, menjadi seorang Simon yang mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Simon memberi dirinya dibaptis. Rakyat Samaria pun demikian. Simon tinggalkan sihirnya dan mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Akhirnya Simon mengikut Filipus, memberitakan firman Tuhan. Kalian mau seperti Simon? Mau ubah hidup kalian menjadi baik, yang tidak menjadi anak nakal, suka marah-marah, suka bombe-bombe dengan teman. Semoga Tuhan Yesus mengubah hidup anak-anak menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua, dan yang terlebih takut kepada Tuhan Yesus. Kiranya firman yang baru saja kalian dengar ini dapat mengubah hidup kalian sebagai anak-anak terang. Amin. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah jangan hanya kita dengarkan saja, tetapi boleh kita lakukan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum itu, mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-17a. Berbunyi demikian: Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas.
Sembari persembahan kita dijalankan, mari kita mengangkat pujian Betapa Hatiku. Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa Anak-anak, mari kita tenang hati dan pikiran kita, dan kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu, kami sudah berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Tuhan sudah tahu maksud dan tujuan kami semua. Kami berkumpul di sini untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami sudah mendengar berita firman-Mu dan cerita tentang nama-Mu Tuhan. Tuhan dapat mengubah Simon, seorang tukang sihir yang sangat luar biasa, menjadi pengikut Tuhan. Itu sangat luar biasa yang kami dapatkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mohon daripada-Mu, kiranya Tuhan menolong kami semua, agar supaya kami tidak terlelap dan kami tidak mengikuti kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan, tapi kami senantiasa melakukan yang terbaik dan kami selalu menjadi manusia yang terbaik di mata-Mu. Tuhan, pagi ini kami mau berdoa kepada teman-teman kami yang tidak hadir pada saat ini. Kami tidak tahu apa halangan mereka semua ya Tuhan. Sebelum kami mengetahuinya Tuhan, Tuhan sudah duluan mengetahuinya. Olehnya itu ya Tuhan, kami mendoakan mereka, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jika ada yang sakit, kami mohon Tuhan mau sembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan mau kuatkan. Jika yang sedih, Tuhan mau hiburkan. Kiranya Tuhan Yesus saja yang tahu semua kehidupan kami. Kami yang hadir pada saat ini ya Tuhan, kami mohon tuntunan kuasa-Mu, sehingga Tuhan mengajarlah kami, sehingga kami boleh rajin datang ke sekolah minggu. Kami mau menjadi anak-anak terang, dan kami mau menjadi seperti seorang Simon yang selalu dan senantiasa meninggalkan kuasa-kuasa yang tidak disukai oleh Tuhan, dan kami mau menjadi anak-anak terang. Tuhan, kami juga berdoa kepada kedua orang tua kami yang selalu dan senantiasa mendidik, menjaga, memelihara kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kedua orang tua kami ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengajar kami, mendidik kami, sehingga kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu saja. Bagi anak-anak yang masih dalam pendidikan ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikanlah kehidupan yang layak kepada mereka, kepintaran. Tuhan membuka hati pikiran mereka semua ya Tuhan, dalam menerima pelajaran apa yang diberikan oleh guru kepada mereka. Ampuni salah dan dosa mereka semua juga ya Bapa.
Pagi ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan dan kami mau mendoakan Ibu Pendeta bersama keluarga, bersama majelis yang berada di Jemaat Lahiroi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikanlah kehidupan, umur panjang, berkat berlimpah-limpah kepada Ibu Pendeta serta keluarganya ya Tuhan, dan para majelis ya Tuhan, sehingga mereka boleh menggayuh jemaat ini ke jalan yang baik ya Tuhan, yang Tuhan selalu menuntun dan memelihara jemaat ini. Tuhan, pada pagi ini juga ya Tuhan, kami mendoakan pemerintah kami ya Tuhan, negara kami yang pada saat ini masih dalam terancam oleh virus COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Apa yang Tuhan memberi, Tuhan juga yang mengambilnya. Apa yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan juga yang menyembuhkannya. Olehnya itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan sembuhkanlah kami jika kami sakit ya Tuhan. Tuhan menjauhkan penyakit ini dari virus ini daripada kami semua ya Bapa, sehingga kami boleh selalu dan senantiasa selalu dekatkan diri kami hanya kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami semua ya Tuhan. Pada hari ini juga ya Tuhan, kami juga berdoa kepada kami para pengasuh ya Tuhan, mau yang bertugas maupun yang tidak bertugas pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan menguatkan iman percaya kami, sehingga Tuhan, tugas yang Tuhan sudah embankan di atas pundak kami ini ya Tuhan, kami akan dengan lapang dada menerimanya, dan kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ampuni salah dan dosa kami yang banyak Tuhan, yang kami sudah perbuat melawan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang dan berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal bersama-sama dengan kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di
adik-adik boleh duduk kembali. Ibadah minggu kita pada saat ini telah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!